Oke, pada saat ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Farhan Syafiq Abdillah. Karena ini request khusus dari saudara untuk menggunakan video yang cukup menarik, maka saya akan sebisa mungkin menjawab pertanyaan ini serinci dan sedetail mungkin. Satu, ini hanya ada satu pertanyaan, maka saya akan menjawabnya. Dengan adanya informasi yang kurang mutakhir, ada beberapa halaman, sementara ada komunitas di luar Wikipedia yang sudah memperbarui informasi dan akurat. Meskipun mungkin dari sumber non-primer, apa yang ingin Anda lakukan? Apa menggandeng dan memberdayakan komunitas tersebut agar bisa kontribusi di Wikipedia, atau hanya ingin memperbarui informasi dari sumber yang memang terpercaya seperti berita? Nah, begini. Ini untuk penjelasannya. Saya kontribusi di topik militer. Militer itu secara umum ada dua artikel beda, biografi dan organisasi. Biografi dan organisasi ini terkait karena biografi ini kan terdiri dari tokoh militer berbintang ya. Pasti mereka memegang jabatan di organisasi ini. Nah, kalau begitu, kedua ini memiliki kesamaan karena mutasi-mutasi yang di sana cepat. Bisa dalam hitungan bulan atau hari. Atau misalkan kalau kita berani gitu di masa depan kita melihat kodam, ya kita bisa lihat dalam hitungan hari-hari seperti itu. Misalkan tiap 4 hari harus ada perubahan di tiap artikel militer, update terus-menerus, apa yang bisa dilihat. Misalkan ada perubahan dalam struktur kodim, kodam, korem, begitu. Harus bisa kita lakukan cepat. Mutasi-mutasi, pangdam naik pangkat, eee, kodiklat, kodiklat dimutasi jadi panglima TNI mungkin, ya itu kita harus bisa paham dengan cepat dan pasti orang-orang yang tahu siapa yang apa yang sebenarnya terjadi ya di sini kedua Puspen TNI, ini Puspen TNI dan bawahannya dari AD, AL, dan AU, dan ada juga sebenarnya di sini kita perlu tambahkan Polri, ya diganti Polri gitu kan, TNI, AD, AL, Polri. Nah, ya memang kalau untuk mendapatkan informasi yang paling cepat seperti ini, kita memang sudah banyak pengguna yang update terus-menerus. Ada IP lawak, ada bahkan jenderal yang membuat uh, akun sendiri, membuat artikel tentang dia sendiri. Memang itu sudah jelas notable gitu loh. Nah kan seperti itu ya memang kita sudah bagus, kita sudah cukup cepat. Bahkan kalau saya lihat ya TV-TV ketika mereka menayangkan soal CV seorang jenderal, dia ya hanya menyalin dari artikel Wikipedia-nya. Misalkan ini apa, jenderal mereka mengaku-ngakunya litbang begitu kan. Dulu saya sering ketemu itu. Jadi ngakunya litbang padahal yang di Wikipedia itu berarti tanda bahwa Wikipedia sudah cukup dipercaya sehingga TV mendapatkan informasi mengenai riwayat hidup ataukah dari biografi militer ini dari Wikipedia alih-alih dari Puspen. Namun ya tentu saja banyak dari isinya tidak ada referensinya. Jadi kita juga ragu apakah ini benar, apakah ini salah begitu kan. Kalau memang itu salah, ya TV-nya kena imbas. Kita kita ganti informasinya, mereka tahu bahwa apa yang mereka cantumkan di sana salah, mereka bakal marah, gitu loh. Kalau misalkan ini isinya salah, ini jadi salah gitu, kesalahannya terimport, ya mereka yang rugi begitu loh. Mereka menyalahkan kita, mereka ngaku litbang, padahal mereka yang mengopi dari Wikipedia. Nah, cara mengatasi ini ya bagaimana? Kerjasamalah kita dengan Puspen ini, TNI, Polri, AD, AL, AU, gitu. Kita kerjasama, kita jadi tahu apa yang terjadi sebenarnya, kita bisa lebih cepat. Nah, saya membayangkannya begini, satu cara untuk menarik mereka, misalkan, berkontribusi gambar, daftar mutasi adalah dengan mengatakan bahwa, mereka bisa mengunggahnya ke Commons, dari Commons dulu. Karena simpel, mereka tidak perlu referensi, tidak perlu banyak proses, hanya mengunggah gambar, sebut sumber, dan tanggal, yaitu biasanya otomatis di kameranya begitu ya, dan sudah. Dan kita bisa menjelaskan bahwa selain kita untung juga, kita Wikipedia dapat gambar, dan ini juga bakal turun biaya hosting websitenya, karena mereka tidak perlu eee, biaya tambahan gitu untuk nge-hosting gambar-gambar ini, karena sudah di-hosting di Commons. Terlebih lagi, eee, ukuran image di Commons ini kan kita tahu kita bisa modifikasi, misalkan jadi 100, bahkan sedetail 153, 154.
bahkan sampai 2275, berapa 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 gitu kan. Kita bisa modifikasi sesuka kita, sebenarnya tidak ada koma sih di pixel. Tapi ya begitu, intinya bisa dimodifikasi. Dari situ kan mereka untung, kita juga untung begitu. Jadi harus ada komunikasi antara mereka dan kita, apa yang menguntungkan mereka, apa yang menguntungkan kita. Nah, masalahnya untuk menjalin hubungan ini harus ada penghubung. Kita harus punya kenalan orang yang memang dekat dengan TNI, Polri, AD, AU ini. Sebenarnya satu saja sudah cukup gitu, karena dari TNI pasti menyebar ke Polri, pasti menyebar ke AD, AU, dan semuanya akan ya kita bisa berdiskusi secara setara begitu loh. Kita bisa memperoleh input dari mereka, mereka bisa bernegosiasi dengan kita. Jadi kita bisa lebih jelas gitu apa yang kita mau, apa yang mereka mau begitu. Dan jadi harusnya bisa menggandeng organisasi-organisasi seperti itu agar bisa mengoptimalkan konten-konten artikel di Wikipedia. Banyak sekali konten-konten militer yang sayangnya websitenya tersebut di-copyright. Padahal saya sepertinya yakin pembuat website itu tidak paham copyright itu sebenarnya gunanya buat apa. Apakah buat gambarnya, apakah buat kontennya, apakah buat web frame-nya alias desain webnya ini. Jadi cukup riskan juga kalau bagi saya mengcopy gambar dari website TNI AD. Makanya sebisa mungkin karena memang TNI AD ini berhubungan dengan Amerika Serikat cukup sering, saya menggunakan gambar-gambar dari website pemerintah Amerika Serikat yang sudah dijamin public domain-nya oleh undang-undang di sana, begitu. Jadi lebih jelas. Sedangkan di Indonesia ini, meskipun undang-undangnya begini, prakteknya begini, beda lagi. Jadi cukup menakutkan. Nah, dengan kerjasama ini pastilah kita bisa menangani tersebut. Karena mereka yang mempraktekkan pasti gambarnya mengikuti aturan yang ada di Commons, alias harus lisensinya harus yang pas. Dan lisensi yang pas pasti bisa dipakai di artikel Wikipedia bahasa Indonesia. Nah, menggandeng dan memberdayakan saya yakin kita perlu dan melalui metode seperti ini. Ada kenalan, ada kerjasama, ada konten, dan pengembangan artikel. Dan dari sana kita bisa menjamin bahwa isi Wikipedia ini menjadi lebih baik melalui dari tiap kerjasama dan kerjasama yang dilakukan. Sekian untuk jawaban saya mengenai pertanyaan yang diajukan oleh saudara Farhan Syafiq Afdila. Terima kasih.